Welcome back in Maruli Ajib banget. Oke, sekarang kita lagi ada di podcast kembali nih. Podcastnya Maruli Ajib. Oke, podcastnya namanya PNS, Podcast Ngobrol Santai. Oke, nah, heboh ya saya? Wow, heboh banget. Oke, sekarang saya lagi sama praktisi-praktisi dari dunia broadcast. Waduh. Wow, di sini ada reporternya Pertanian TV, ada mantan penyiar dan produser. Waduh, mantan. Bahan FM ya. Oke, dan juga ada penyiar dari Vokasi UI Radio. Oke, Vokasi Radio. Oke, nanti kita akan banyak ngobrol-ngobrol tentang dunia medsos, dunia broadcast, dan dunia itulah reporter, penyiaran, dan semua itulah ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita tanya-tanya dulu satu-satu. Perkenalkan diri, nama Bapak siapa? Nama asli apa nama? Nama panggung. Boleh, nama panggung. Jadi sebenarnya namanya Stefanus Setiawanggoro. Oke. Terus dulu waktu siaran itu 3 bulan itu belum boleh masuk ruang siaran karena belum punya nama. Carilah nama yang kalau punya radio kan namanya tuh harus yang ketika Unik disebut ya, orang mesti langsung unik ya? ingat gitu loh. Jadi orang harus tahu kayak Langsung nama ingat. saya nih ya. Tadinya namanya siapa? Atau jadi Maruli Ajib gitu ya kan? Ya, itu kan maksudnya cari nama tuh yang gampang diingat Iya, sama oke. audiens gitu kan. Karena auditif kan radio. Nah, dikasihlah nama sama produser dulu, produser pertama. Udah lu besok siaran lu pakai nama ini. Namanya Elvano gitu. Ya udah. Karena kan awalnya ditanyain kan pernah pakai apa. Dulu sebelumnya di radio-radio sebelumnya pernah dipakai. Evan Prasetyo dulu pernah pakai juga. Stefanus doang juga udah pernah. Ya udah akhirnya dicariin satu nama. Pakai nama Elvano sampai sekarang juga masih dipakai. Kalau MC atau ada acara. Tapi nama IG kalau nggak salah juga Elvano ya? Elvano_Tio ya. Promosi. Oke, nah itu Elvano, ternyata nama panggungnya Elvano ya, tapi nama aslinya Stefanus Anggoro. Setio. Stefanus Setio Anggoro, bukan Anggora ya. Kucing ya. Empus. Kucing. Oke, berikutnya. Kalau aku Vika Novianti, nggak punya nama panggung kayak Pak Alvano. Elvano. Nama orang ganti-ganti aja. Jadi iya reporter ya. Reporter. Gitu kan. Kalau Jadi itu aja reporter mukanya udah kelihatan. Dia udah good looking. Wah. Iya. Bener nggak? Terus kalau yang ini satu lagi, Ade ya manggilnya. Karena paling muda kan. Sama seangkatan sama saya berarti. Iya. Berarti saya di bawah dia dong. Kalian masih unyu ya berarti ya. Unyu sekali. Masih kecil loh ternyata ini. Oke, aku Salva Salsabila, biasa dipanggil Salva. Kita kalau siaran kadang Salva, kadang Puye. Puye. Nama panggungnya berarti Puye. Kalau lagi bawain Bukan apa? Beye. Beye sekali yang kali ini. Puye, ya udah itu sih nama aku. Wow. Oke. Tadi udah ada Puye, Kak Puye, Kak Vika dan Pak Elvano ya. Kok gila saya Pak sih? Maaf nih. Masih muda loh. Masih sangkatan ya. Jadi Opung Elvano. Opung mati jadi. Rasa fosil saya. Oke, dengan Kak Elvano juga ya. Ini mereka benar-benar luar biasa ya. Cuman dengan suaranya doang, dengan good looking itu bisa orang membuat orang terkesima. Wow, ya gitu. Kok bisa ya? Nah, kenapa bisa begitu? Nah, kita akan oprek di sini ya. Kita akan tanya-tanya di sini. Dan kalian yang live IG bisa tanya-tanya juga langsung ke IG-nya Maruli Tua Siahaan atau Maruli Tua .s atau Maruli Ajib. Ya. Bisa langsung tanya-tanya ke 3 narasumber kita juga, oke? Oke, Kak atau kakak-kakak ini. Asik. Cie. Kakak-kakak ini. Oh. Iya. Nah,
Udah berapa tahun sih pada berkelana di dunia broadcast atau dunia penyiaran ya? Broadcast itu kalau orang awam mungkin dengernya, tapi penyiaran udah pasti orang tahu, ya kan? Ya kan berarti mereka kalian ini kakak-kakak ini berarti memang berada di dunia penyiaran ya. Nah, udah berapa tahun sih dari Kak Salva deh? Aku 6 tahun, SMK 3 tahun, pas kuliah 3 tahun. Oh, jadi dulu di SMK sudah jadi penyiar SMK ya? Broadcast. Kalau dulu SMK reporter. Oh, reporter. Iya, reporter news anchor, baru pas kuliah announcer, penyiar radio. Oh gitu. Nah, kalau Kak Vika? Kalau hitungannya profesional ya, Ya, kalau profesional di dunia industri media kreatif itu 2 tahun. 2 tahun. Tapi kalau misalkan basicnya itu dari sekolah sama kayak Salva, dari SMK Broadcast itu udah 6 tahun, benar 3 tahun SMK, 3 tahun lagi, 3,5 tahun lagi kuliah gitu. Oh gitu. Berarti udah berapa tahun total? 6, 7, 8 lah ya. 8. 9 tahun ya. Oke. Nah, kalau yang ini mah Apa nih? dari kapan ya? Dari Pika. dari lahir. Kak Elvano udah berapa tahun Kak Elvano? Dunia broadcast. Heeh. 2007 gabung di salah satu radio komunitas. 2007, 2009 magang di TV, terus sempat lanjutin juga. 2013 ke radio swasta di Jakarta. Terus 2016 2017 setahun di radio swasta di daerah Bogor. Oh gitu. Iya, terus ngajar. Sebetulnya disebutin namanya nggak apa-apa kok Kak. Oh, nggak apa-apa. Iya, nggak ada masalah kalau di saya. Jadi 2007 radio yang swasta aja ya. Iya. Radio swasta tuh yang TV 2019 itu di peralihan dari TPI ke MNC TV. Berarti Terus- sempat di MNC. Iya, waktu itu peralihan dari Oh. TPI masuk nih. Heeh. Jadi- Terus Keluar MNC. keluar dari MNC. Keluar udah jadi MNC. Iya, bener. Terus siaran radio swasta pertama itu di Radio Bahana FM Jakarta. Terus 2016 itu di Radio X Channel Bogor. Kalau di Jakarta kemarin baru namanya Woman terus ganti X Channel Jakarta. Tapi Tapi yang di Bogornya udah X Channel ya. Oh. Jadi X Channel sama Woman Radio itu masih satu anak perusahaan, satu perusahaan lah ya. Iya, bisa Satu owner gitu. Berarti sampai sekarang masih. udah nggak siaran. Kalau sekarang Sekarang fokus ngajar sama konten. ngajarnya di mana? SMK Broadcast Gama Cara. Wow. Wih, Luar biasa. gak pelit Berarti ilmu dari berarti. 2007 sampai sekarang masih bergelutnya di dunia penyiaran gitu kan, di dunia broadcast. Berarti Karena udah pengen berapa kerja tuh yang kayak orang main tapi dibayar gitu loh. tahun? Ya pada intinya hobi kita dibayar gitu ya. Iya, itu menyenangkan sih. Ya benar. Sama kayak saya. Hobinya makan dibayarnya kan. Wih, itu seru. Cocok, ya kan. Seru. Oke, kalau saya di dunia broadcast ya saya belum di penyiaran ya. Saya baru di ini, apa namanya? Udah dong siaran di Instagram. Live Oh streaming iya, ya, live udah live streaming. streaming. Akhirnya saya hari ini sebagai penyiar. Ya. Penyiar di Instagram. Tepuk tangan dong lo. YouTuber. Gak gua bayar lo pada. Oke. Nah, tadi kan udah lumayan ya bertahun-tahun gitu loh. Tapi ada ini nggak sih, maksudnya tekanan nggak sih kalau kalian itu di dunia penyiaran, apalagi saya tahu kan kita salah ngomong aja nih, apalagi penyiar salah ngomong aja itu udah fatal gitu, dan langsung di wah gitu ya. Alhamdulillah gua selama jadi di konten kreator gitu ya belum dikit yang jadi netizen gitu. Ya kan, belum dikit, berarti banyak banget. Bisa menganalisa sih. Dan belum dikit yang dislike. Oke, jadi ada nggak sih tekanan gitu? Ya tekanan sih udah pasti ya, kita kerja dimanapun pasti ada tekanan. Nah Iya. tapi gimana lagi, balik lagi ke diri kita masing-masing.
Terus kalau misalnya perihal pernah nggak sih ngelakuin kesalahan gitu waktu lagi siaran? Pernah. Tapi kesalahannya itu lebih ke belibet. Nah kayak gini ya belibet kan. Sebenarnya Iya, belibet sama itu sih. manusiawi. Cuma ketika kita lagi on air terus belibet ya jadinya kayak fatal ya nggak sih? Jadi kalau lagi on air itu istilahnya udah live ya. Iya. Dan itu harus benar-benar kita perfect, kalau bisa ya Harus. minimal 98% nggak boleh ada salah gitu. Karena dulu Hmm. pernah kejadian. Dulu produser orang-orang radio itu orang radio yang maksudnya yang ya kalau yang sekarang udah berumur ya. Iya. Orang-orang lamanya itu tegas banget Hmm. gitu loh. Sampai waktu itu pernah lagi training itu salah ngucap produk, emang fatal, emang itu fatal. Ya Jadi salah dulu ucap juga- produk, Pak. Iya. Ya salah. Tulisan Inggris sama pengucapan Pengucapannya beda. ya. beda, iya. ya benar. Nah, prestige itu dulu saya ngecap prestige gitu. loh. Prestige. Prestige. Oh, selesai maksudnya segmen itu ditutup, lagu kan, tendanglah pintu. Wow. Wow. Kayak digerebek Pol PP ya. Iya, itu rasanya. Di depan bintang tamu langsung bisa siaran enggak gitu. Tapi itu latihan mental. Untungnya Iya. sering ikut organisasi, kalau sering ikut Mm-mm. organisasi kan kita dilatih lah mental kita. Betul. Diteriakin kayak apa ya udah bodo amat. Jadi udah mentalnya udah ini ya. Kalau aku sih nggak Harusnya. digubrakin gitu ya. Kalau aku lebih dicengin, dan cenginnya sih pedes-pedes banget kayak iya tuh si Vika tuh tadi siarannya belibet kan jadinya aduh pengen marah. Bener-bener. Gue tuh namanya belibet itu ya manusiawi, cuman nggak fatal-fatal banget kok. Cuman kok kayaknya kesannya ini banget ya, jelek banget tuh Kalau orang pokoknya. sekarang gitu ya, kalau tipe-tipe anak-anak julid. sekarang tuh Iya, begitu. iya, modelnya. Gibah. Iya. Kalau gibah Gibah apa julid? gibah di belakang kita. Iya, kalau ini julid tuh depan di kita. Nyindir kali ya. Nyindir, aduh itu bikin mental down juga sebenarnya Lambe. cuy. Tapi apa gitu ya? Mungkin beda ya. Kalau Pak Tio kan cuma suaranya doang yang terdengar kan ya. Kak Elvano. Iya, ya Bang Boy. Maaf nih. Menolak Bang tua. salah, Kak Elvano ya. Kak Elvano kan cuman suara gitu didengar. Sedangkan kalau Kak Vika kan salah, waduh muka juga Yes, terlihat kan. Jadi yes. lebih malunya mungkin 2 kali lipat dari Pak Jangan dari Kak salah. Elvano ya. Dulu pernah waktu awal-awal ikut audisi waktu itu, audisi di radio itu di Bang Anak. Kita suruh perform dong di depan mall. Itu ada panggung gede dan jadi finalis-finalisnya itu suruh maju ke atas panggung. Mau inilah berusaha. Aduh malu ceritanya. Show up. Yo, asik. Iya, Mau improvisasi. Stand up. Kalau penyiar itu kan sebenarnya nggak harus lucu, Nggak tapi harus lucu, menyenangkan Iya, untuk orang iya, lain. iya. Mau berusaha buat melucu dong. Garing. Gak diketawa. Enggak. Udah nih. Mau masuk punchline nih. Bridging mau masuk punchline kan. Lupa punchline-nya. Ya. Terus jadinya Enggak tahu ngomong apa. Udah jadi garing banget itu, garing banget. jadi Itu momen paling krik gitu dong. dan itu diliatin banyak orang kan. Ya Ya Allah. kayak kalau Vika mungkin kan enggak live ya, Iya. mungkin di depan kamera gitu nggak Iya. kelihatan. Nah kalau kita kan kelihatan Yes, semua orang yes, itu yes, responnya yes. gimana. Dari Terus awal akhirnya- ketawa-tawa terus pas garingnya itu langsung pada diem. Apa ini orang? Ini orang apa ini? Dan pada saat itu gak pakai masker lagi ya. Belum Enggak, ada. enggak ada masker. Jadi ketahuan banget di muka lo gitu. Dulu mana ada masker? Hai, masker dulu jangan buat naik motor. Iya gak sih? Tapi diem nih, tar dulu. Kayaknya Kak Salva nggak pernah salah nih. Enggak Pak, enggak. Dari saya kan MC juga. Bener sih, kalau dari pengalaman saya tuh, kalau saat saya nge-MC langsung kan, kalau kita announcer punya radio, kita di belakang layar lah ya, nggak kelihatan. Paling ya itu diceng-cengin habis itu sama teman-teman di studio. Tapi kalau nge-MC saya katakannya tuh sama ekspresi audiens. Jadi saya waktu itu pengalaman saya waktu promoin Dev Apartemen. Saya nge-MC di Dev Apartemen itu waktu itu gathering bank. Wow. Terus saya emang MC-nya pertama sendiri. Jadi si orang devnya itu baru saya panggil untuk nge-host berdua sama saya itu di tengah-tengah acara gitu. Terus saya ada salah nyebutin promo. Salah nyebutin promo. Terus saya sepersekian detik baru itu salah nyebutin. Jadi saya masih terus iya maaf ibu-ibu, maksud saya tadi kayak gitu. Terus si ekspresi audiensnya itu yang kayak ada yang senyum-senyum, ada yang kayak cuma ngeliatin saya kayak
gitu. Jadi bener-bener ekspresi audiens ketika kita nge-MC tuh ngaruh banget sih. Iya, Kita- iya. Kita pengen nganggep mereka batu, tapi ketika Nggak bisa. mereka berekspresi kayak, aduh gue salah apa nih gitu. Nah, bener. Kayak gitu. Tatapannya ya, karena kita Tatapannya. eye contact juga sama mereka. Iya, Iya. kan karena sebagai MC maksudnya pasti dong ngeliat ke audiens. Iya betul ya. Kalau nggak ngeliat audiensnya Iya, nggak diajak Kayak- ngomong, Kayak tanggung gitu ya. Mau ngajak tembok. gitu, ngajak untuk komunikasi dua arah istilahnya kan. Terus ya udah itu yang paling katakan sih, cuman ya udahlah. Maksudnya setiap orang bisa melakukan Pernah. kesalahan, Mm-mm. it's okay. Yang penting kita belajar dari situ ya udah. Tapi kalau kalian misalnya dihadapkan dengan audiens gitu, ada rasa malu nggak sih? Awalnya sih lebih kedeg-degan sih, Deg-degan. tapi ketika kita assalamualaikum atau nyapa mereka kayak udah langsung lega aja sih. Malah abis itu kayak nagih. Yes. Lagi. Abis itu nagih. Kalau Benar. Kak Alwano juga. Dulu pernah diskusi sama dulu penyiar saya, mungkin pada tahu Enggak, ya. maksud saya malu gitu nggak sih di depan banyak orang Pernah. gitu? Pasti pernah, Pasti semua malu orang ya. karena Pasti ya. yang hal paling menakutkan nomor 2 ya Apaan? di dunia itu adalah ngomong di depan umum kan. Betul. Nah, waktu itu ya kayak gitu, itu yang dirasain. Nah, waktu itu sharing lah sama penyiar waktu itu di Bahana, Tika Panggabean, mungkin udah pada tahu ya. Dia bilang apa? Dia bilang gini, setiap orang itu wajib punya nervous sebelum manggung di depan panggung. Biar apa? Satu, untuk kontrol diri, biar nggak lebay di depan panggung. Kalau misalkan nggak punya nervous, nanti yang ada apa? Over kita di depan audiens. Jadi yang perlu dilatih adalah bagaimana kita memunculkan nervous itu untuk mengontrol kita sebelum kita ngomong on mic di depan audiens. Wow. Berarti wajar ya nervous Iya. ya. Karena Sekelas emang dia sampai- loh, maksudnya orang yang udah expert lah melalang Iya. buana di dunia broadcast, dia ngadepin audiens yang kayak apa udah pernah, dia pun punya nervous ternyata sebelum perform di depan. Nah, itu ternyata menurut dia itu Berarti wajib. nervous itu hal yang wajar ya. Wajar Iya banget. sih wajar. Tapi kalau wajar saya banget. nervousnya sampai kagak bisa ngapa-ngapain loh Pak. Masa sih? Karena ini cuma masalah, kalau menurut gue ya Pak, ini tuh Balas cuma nih, masalah balas. jam terbang, bener nggak? Iya sih, jam Ini terbang. masalah jam terbang. Semakin orang terbiasa untuk ngomong di depan, itu semakin hilang, semakin bisa mengontrol nervous. Betul. Gitu. Iya, saya pengalaman nih, ya kan kalau lagi nge-vlog tuh ditontonin orang udah saya minggir. Minder ya? Iya, Minder. mendingan saya nggak nge-vlog. Tapi ya memang sih ya kata itu tadi jamnya terbang kan. Bukannya. Oh lagi. Oh lagi. Mana dia terbang? Ya kan? Aduh, jok. Bapak. Jadi- bapak. Iya nih, aduh. Ya itu terakhir jam terbang memang ya, akhirnya kesini-sini ya mau diliatin 1000 orang, gua lagi makan itu ya udah gitu kan. Wow. Tapi memang ya jam terbang itu suatu yang bikin proses kita menjadi lebih baik, Iya. ya kan. Kalaupun kita cuma sekali tampil ya nggak bisa juga untuk lihat proses yang memang mesti berkali-kali dulu Iya. tampil, bener kan? Nah, hal apa sih yang bikin kalian itu salah gitu? Maksudnya hal kalian misalnya, aduh gue lupa nih sama Oh. nggak ngapalin naskah gitu, naskah Iya. nggak bisa ngapalin ya kan? Yang sering kalian bikin salah gitu. Kalau orang-orang kan pasti nanya yang bikin kalian bisa enak gitu. Iya. Nah, kalau saya ini yang lebih ekstrim gitu, bikin kalian salah gitu. Yang bikin salah ya pasti nggak nguasain materi. Kita Pernah nggak kamu dapetin seperti itu? pernah nggak ngerti. Kan kita tentang pertanian. Nah pertanian itu tentang apa sih, kayak konsultannya si pertanian ini. Nah aku nggak ngerti konsultan tuh ngapain aja, udah riset gini-gini udah nggak masuk di otak, dan akhirnya ya udah kayak agak Tapi sedikit. saat di riset itu kan memang kalau semua kalau di gua nih di YouTube, gua memang tetap melakukan hunting, riset itu pasti ada gitu kan. Tapi kalau di dunia broadcast ini sama nggak sih seperti itu, ada huntingnya, ada risetnya Ya gitu. riset huntingnya itu lewat internet, baca-baca berita segala macam. Bukan on the spot ya? Bukan, beda lagi. Bukan on the spot. Jadi gini, kalau orang broadcast itu dia kan harus lebih paham dari audiens. Hmm. Yes. Ya. Artinya jangan sampai terlihat bodoh. Iya. Betul. Kita kan menyampaikan informasi. Betul. Kita harus tahu dulu Heeh. ilmu-ilmunya. Nah, kenapa penyiar radio itu dia nggak pernah, ya dalam tanda kutip nggak pernah bisa berhenti ngomong ketika disuruh ngomong gitu? Iya. Karena dia pembendaharaan materi banyak. Heeh.
Jadi apa aja bisa di-bridgingin. Iya. Misalkan dari Betul. ngomongin A bisa ke Z gitu loh. Hmm. Itu karena dia punya materi banyak, risetnya banyak kan. Mm-mm. Ya kan, sama lah semua reporter juga kayak Ya begitu. berarti sebelum dia on mic, berarti memang benar dong ya, semua konten lah, semua konten tuh hampir semua Iya. harus ada risetnya ya. semua. Benar. Termasuk bikin film mungkin juga ada risetnya itu ya. mah Kan wajib Bapak banget. Kak Elvano tuh kalau nggak salah satu juga di komunitas film pendek ya. Pernah Komunitas ikut. film pendek ya Sampai sekarang ya Pak ya? Pak lah gitu. Kak, ya. nggak apa kok. Udah nyerah, udah nyerah. Kak Elvano kan juga salah satu di komunitas film pendek. Apakah memang benar itu untuk menggunakan riset dulu untuk sebelum bikin itu? Iya, harus bikin Wajib. film. Jadi gini loh, orang sekelas Hanung Bramantyo aja pernah ngelakuin salah ketika bikin film Kartini. Itu cuma masalah ini doang, apa namanya, motif batik. Dia lupa riset Sekelas apa? Hanung Bramantyo ya. Dia udah risetnya ya orang sekelas dia nggak mungkin ngasal riset. Betul. Pernah lolos gara-gara motif batik gede dan motif batik kecil. Abdi dalam sama apa namanya, orang punya jabatan di keraton itu motifnya ketuker. Dikomplain lah sama anak sultanan itu kalau nggak salah, anak sultan Ada Solo kalau nggak direvisi. salah. Ya akhirnya direvisi gitu. Artinya apa? Artinya apapun yang kita bikin itu kita harus punya dasar. Kita harus nggak boleh ngablu, nggak boleh kita punya sudut pandang kita doang gitu. Jangan idealis karena kan penonton kita dari semua kalangan dan berbagai macam background. Iya betul. Nah, ini kan perbedaannya kalau film itu tadi kan bisa diedit ya. Nah, ini kan saya Kak Vika, Kak Salva nih yang orang-orang live, terutama orang live, termasuk Kak Tita, Kak Elvano juga kan waktu penyiaran orang-orang yang live gitu kan. Kalau live itu kan nggak bisa diedit. Yes. Kalau salah ya udah salah gitu. Yes. Nah, mengatasi salahnya itu gimana? Jangan berekspresi seakan salah. Sama bridging sih. Senyum aja, maksudnya Atau kayak langsung. iya, Ya kan audiens kita udah semua. bridging nih, udah riset, tapi pasti ada dong yang Iya. lupa, nggak mungkin Iya. gitu masuk semua. Gua aja nih riset nih ya, udah kemana-mana gitu, makanan ini, makanan itu, makanan ini, makanan itu, kadang-kadang nyebutin bawang aja ketinggalan gitu loh. Nah, seperti itu untuk ngatasinnya tuh gimana gitu, maksudnya apa kayak tadi Kak Salva bilang jangan berekspresi salah Iya, gitu tenang. kan. Tenang. Tenang. Kalau di penyiar gimana tuh, mengekspresikannya gimana? Kalau Ke penyiar kan kalau kalau Kak siapa Kak Vika Vika. bisa tenang ya kan, Iya. harus tenang ya udah pokoknya apa sih? Next materi aja sebut. Ya berjalan gitu aja ya kan, langsung aja jalan Iya. gitu kan. Nah kalau di siaran terutama di radio nih gimana tuh? kalau radio kan, kalau aku sendiri tuh udah ada si beritanya, udah ada materinya, jadi aku tinggal bacakan. Paling ada ke apa, penguasaan aku adalah bridgingnya itu, cara aku Menyampaikan, asiknya membawakan. kan. Heeh. Apalagi kalau misalnya Tapi kan ya kalau tetap dong, kalau yang di Tasi kan cuma paling inti-intinya aja, Betul. tetap improve-nya kan harus kalian. Berarti kan itu melalui riset gitu loh improve-nya. Nah, saat kalian salah itu mengatasi gimana sih kalau di radio gitu? Itu pentingnya ini apa namanya, training di awal. Jadi ya itu broadcast itu nggak cukup hanya otodidak. Makanya ada kampus jurusan broadcasting, ada SMK jurusan Broadcast broadcasting. ya. Itu Karena kan ada baru ilmu sekarang, ilmunya. baru sekarang ada ya kan. Iya, karena ada Tapi kan ilmunya. kalau Kak Elvano kan udah zaman dulu gitu loh. Sama. Orang dulu Dari dulu gitu. kita diajarin untuk improve. Banyak teknik ya. Salah satunya adalah teknik improve. Improvisasi, bagaimana kita membridging satu materi ke materi yang lain. Itu perlu dilatih. Yes. Jadi nggak cuma jangan dipikir otodidak aja udah selesai gitu. Iya. Ya mungkin ada beberapa orang, tapi keilmuannya juga perlu dipelajarin Betul. gitu loh. Ya tapi kan ini kita lagi ngomong Salah jebret. ngomong jebret gitu. Nah, Nah, itu itu- tekniknya dipakai, teknik yang tadi, teknik bridging. Nah. Jadi kita mulai untuk improvisasi. Nah. Kalau dulu pernah ketemu saya di kelas sama Salva. Salva dulu Tapi, waktu lagi bikin maaf ya, program, kalau menyebutkan maaf tadi saya ngomong salah itu Oh, jangan. enggak. enggak, Itu Nggak sama gitu. aja membuka kebodohan sendiri. Iya, enggak gitu Oh, caranya. Nggak boleh. karena kan audiens kita yang Nggak tahu denger tuh juga. nggak tahu, nggak Ya. tahu kebenaran yang kita bawa tuh kayak apa. Jadi ya itu, tenang aja. Misalnya kalau saya sih lebih kayak dibawa asik sih, nggak Yes, bilang yes. maaf maksud aku enggak. Tapi Enggak. kan kalau sekarang nih saya suka dengar nih ya di radio terutama ya.
Itu kalau udah salah terus mereka ketawa-ketawa gitu-gitu. Itu Tapi aja. apa Iya. tekniknya untuk Teknik, melupakan teknik, itu iya. salah gitu. Itu Iya. bridging namanya. Oh. Dia mau mengalihkan ke materi yang sebenarnya Betul. udah nggak bagus, maksudnya mungkin ini bisa bikin dead air atau jadi jelek, Iya. ini dibercandain dan masuk materi baru. Nah itu namanya teknik Mm-mm. Kalau bridging. berdua lebih asik tuh misalkan. Nah, Nah, kalau Tajam sendiri gitu. Kalau sendiri asikin aja. asikin aja ya. Jadi seakan-akan TikTok Iya. sama si audiens gitu Yang ya. penting adalah kalau saat ngebawa at least tuh iklannya kan. Iklan kan berhubungan sama klien. Itu di garis bawahin jangan sampai salah sih. Gitu. Nah, kalau di dunia reporter sama seperti itu. Kalau reporter news, paling kalau misalnya salah penyebutan kata, kita membela dirinya dengan maaf maksud kami, Oh, dengan ucapan gitu, iya. karena kan itu kelihatan muka gitu kan. Yes. Dan live ya Uh-huh. kan, apalagi lagi ada tempong-tempongan tomat gitu ya kan. Kan nih. Wow. Lagi panen. Tawuran tomat Iya. gitu ya, pakai Wortel Wortel. gitu ya. Pulang-pulang ngesop dia. Ya kan, Iya, pas lagi bener. nge-live-in itu ya kan. Tahu salah nyebutin ya kan. Dan tadi ada dilempar tomat jadi nyebutin timun gitu ya kan. Nah, itu bukan ya maaf gitu. Iya, maaf gitu maksud aja. kami. Tapi aku jarang banget untuk live location kayak gitu sih, live report kayak gitu. Aku Hmm. lebih ke seringnya ke talk show yang emang itu bukan berita, maksudnya acara-acara fun juga. Jadi Iya, nggak dan begitu. Kalau itu udah ada ininya Formal, ya, juga yes. udah ada pakemnya gitu Ya, ya. cue card-nya. Heeh. Oke, kemana? Oke, berarti kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini ya. Yuk, Yuk. tungguin dulu. Oke, kembali lagi di Maruli Ajib Banget Podcast ngobrol santai bersama Eta Pizza. Oke, hari ini acara kita disponsori oleh Eta Pizza. Pizza paling enak banget, paling ajib banget. Oke, nanti kalian akan saya kasih satu-satu pizzanya. Yeay, thank you. Dari Eta Pizza. Oke. Saya masih mau nanya-nanya lagi nih tentang ya dunia itulah ya. Termasuk ya kita kalian termasuk konten kreator juga gitu Iya. kan. Kalau saya bilang sih semua sekarang dunia digital ya atau medsos itu ya udah pasti diisi oleh konten-konten kreator. Nah, ada merasa ini nggak sih persaingan yang susah gitu untuk masuk di dunia seperti ini loh, seperti apa dunia penyiaran itu? Penyiaran ya. Ada persaingan yang berat banget gak sih untuk masuk ke situ itu? Pasti. Mungkin kalau kayak saya konten kreator yang hidup sendiri di YouTube gitu kan dengan channel saya sendiri ya, udah bodo amat nggak ada yang lawan gua loh gitu kan. Tapi kan kalian kan di industri-industri gitu kan, bukan yang berdiri sendiri yang kalian bentuk sendiri gitu. Itu persaingannya berat nggak sih? Berat lah, apalagi kalau misalnya jadi presenter ya. Iya. Presenter itu kan melalui casting. Nah, casting itu kan banyak banget nih orang-orangnya yang ikut, ada ratusan, dan itu tantangannya kita bersaing sama ratusan orang yang intelektualnya lebih tinggi dari kita, yang lebih cakep dari kita, yang Wow. lebih apa ya, lebih-lebih lah ya nggak sih? Nah, itu tantangannya berat. Tapi Coba. di pertanian TV sendiri itu presenternya ada berapa? 3, cewek 2, cowok 1. Gitu. Saya nggak pernah lihat yang lainnya, cuman kamu doang. Iya, karena yang promosi kan aku doang. Benar, saya di pertanian TV itu sering lihatnya dia. Mana Nah, ya? yang 2 lagi itu kemana? Iya, ada. Ada. Dan kayaknya krunya pun nggak banyak ya. Krunya total 18-an. 18-an. Wow, lumayan. Campers, editor, produser tapi, 1. Tapi nggak kayak TV lain yang Enggak. udah banyak banget gitu. Emang enggak. Nah, kalau di Kak Elvano di radio gimana persaingannya? Persaingan sama kayak di media TV mungkin ya. Karena gini loh,
nggak munafik ya, karena audiens itu suka sesuatu yang fresh, ya kan. Jadi ketika seorang penyiar radio harus bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungan, selera audiens. Nah, ketika kita siaran di satu radio A, kita harus tahu dulu segmentasinya seperti apa. Benar. Nah, ketika mungkin sekarang masih cocok nih kita siaran di radio A, ya 3 tahun 5 tahun kemudian belum tentu, karena kan berkembang. Jadi misalkan segmentasinya berubah, anak muda sekarang sama anak muda 3 tahun 5 tahun lagi beda loh. Nah, yang seorang penyiar radio harus bersaing dulu sama dirinya sendiri, bisa nggak ngikutin selera pasar gitu loh. Baru mikirin pesaing-pesaing yang lain, dan pesaing-pesaing yang lain pasti akan bermunculan juga orang-orang yang lebih disukai sama audiens. Nah, itu loh yang jadi persaingan, tapi persaingannya secara sehat. Tapi karakter suara mempengaruhi juga nggak sih untuk jadi saingan gitu? Kalau dulu ya radio di zaman dulu tuh harus ngebas, harus bulat suaranya. Tapi kan itu bisa dilatih. Kalau sekarang nggak juga. Nita Gina suaranya Cempreng ya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke karakter. Ya kalau dulu memang masih kolot ya, kalau dibilang ya udah kalau ngebas jadi pemirsa. Oh gitu. Iya, suaranya harus benar-benar laki gitu. Nah, kalau Kak Salva sendiri, kan Kak Salva ini masih di siar radio kampus lah ya. Persaingannya gimana? Apakah masih sama mahasiswa lain? Ya gitu loh, pasti gontok-gontokan juga apa gimana? Enggak. Tawuran nggak? Tawuran dong. Enggak, persaingannya sama kampus lain sih. Kalau sama announcer lain justru kita kayak saling ngedukung aja, saling support gitu. Announcernya ada berapa Kak? Ada Satu radio? 6. Karena kan kita Senin sampai Jumat, satu hari itu 4 program gitu, ganti-gantian gitu. Terus kalau sama kampus lain tuh, jadi waktu itu ada workshop di salah satu radio yang udah cukup terkenal, dan di workshop itu tuh radio-radio dari kampus lain. Nah, ngobrol, tapi di situ kerasa banget persaingannya tuh ketat. Jadi kayak mau saling nonjolin gitu. Jadi si workshopnya ini kan kayak misalkan ngasih kuis atau apa, itu tuh kayak lomba-lombaan gitu, dan kayak ya sebatas cuma kayak hai gitu. Tapi habis itu udah saling bersaing gitu. Tapi justru menurut aku sih serunya di situ. Serunya adalah maksudnya setiap orang masih ada kesadaran untuk bisa bersaing sama orang lain. Kalau dia ada kesadaran itu berarti dia bisa untuk makin nambahin skillnya dia, makin mau belajar. Berarti persaingannya antara radio kampus aja ya? Radio kampus. Oke. Terus ini tadi kita masalah animasi yang tadi sempat diangkat ya di channel sebelah ya, nanti ditonton channel sebelah SMK Gama Caraka Official. Itu juga menarik sekali dengan kakak-kakak ini juga, bagaimana dengan sekolah broadcast. Oke. Nah, tadi kita sempat menyinggung masalah animasi di channel sebelah, ya kan? Nah, itu tadi bukan animasi aja sebetulnya, banyak juga orang Indonesia yang di dunia konten kreator ini dimanfaatkan oleh negara-negara lain, bukan sama orang Indonesia sendiri. Nah, itu menurut kalian gimana? Benar, salah satunya adalah kalau dari kacamata penonton ya. Kalau saya dari kacamata penonton lihatnya, contoh satu program aja. Indonesia punya namanya Garuda, pernah nonton nggak Garuda? Pernah. Tokusatsunya Indonesia. Tokusatsu itu kayak Satria Baja Hitam, Power Ranger ya. Nah, itu kerjasamanya sama Jepang loh. Di Indonesia sendiri itu kurang tersupport. Akhirnya banyak konten-konten kreator yang bikin program serupa, tapi dia nggak mau naik ke TV karena dibayar murah. Jadi dia lebih baik bikin konten itu untuk di channel YouTube, channel pribadinya. Karena yang nonton akan lebih banyak. Iya itu. Dan lebih dihargain juga ya. Ya, bukan masalah dihargain doang. Kalau gue lihat di YouTube itu, ya gue nggak dapet duit ya karena punya gue sendiri, yang gue jalanin jalanin sendiri gitu. Tapi mungkin kita juga ngerti kondisi TV saat ini juga lagi ya kalah sama sosial media yang lain. Bukan nggak ada ya, lagi lama-lama lagi mulai turun. Iya, mungkin soalnya memang udah kayaknya orang bukan lagi ke TV, sosial media, tapi ke sosial media. Mungkin ini PR-nya pemerintah sih untuk membuat satu regulasi yang bisa menaungi kedua belah pihak. Ya betul. Tapi kalau saya bilang kalau regulasi agak susah ya, karena banyak kan yang license
sosial media kita ini banyak kan bukan dari Indonesia gitu ya. Mungkin regulasi pembuatan kontennya doang yang bisa diatur gitu kan. Kalau saya lihat sih saat ini masih regulasinya adalah pembuatan kontennya yang masih bisa diatur gitu. Nah, mungkin teman-teman gimana nih, ada kalau masalah yang tadi yang banyaknya orang-orang konten kreator yang baik gitu yang berasal dari Indonesia tapi tidak dimanfaatkan di Indonesia gitu, tapi malah dimanfaatkan di luar gitu kan. Iya, menurutku mereka itu malah mencari tempat lain sih, karena keberadaan mereka nggak dianggap menurutku pribadi. Jadi akhirnya dia mencari tempat yang dimana dia dihargain sama orang gitu ya. Karena Makanya sekarang apa? Prestasi kalah sama yang viral. Iya, itu dia. Viral belum tentu dia punya prestasi gitu. Sebenarnya dari audiensnya juga sih Iya. Pak, dari audiensnya. Ya. Jadi kalau misalkan ibarat konten kreatornya itu mau dihargain, ya dari audiensnya dulu, pilih konten yang emang pantas untuk dihargain, jangan yang maunya drama-drama aja. Betul. Ya apalagi di TV ya memang udah notabene lebih banyak ke drama ya. Ya yang tontonannya ya gitu lagi. Tapi sebenarnya bingung juga sih kalau misalkan kita menyalahkan apa nih TV kok isinya drama-drama. Emang kita anak muda nonton TV, sedangkan anak-anak muda aja nontonnya YouTube. Iya betul. Iya nggak sih? Sebetulnya kalau konten nggak ada yang bisa disalahkan. Iya, jadi kadang Sekarang kita audiensnya aja, lu mau penonton. nonton konten yang mana? banyak yang gitu. nuntut. Iya kan? Makanya kan kalau di film ya ada dua karakter nih, maker film. Jadi ada yang idealis, biasanya dia mainnya di festival-festival. Betul. Tapi kalau yang satu lagi, karakter yang satu lagi adalah mengikuti selera pasar karena dia harus punya ini dong. Iya betul. Malah yang menang sebetulnya yang ke selera pasar kalau saya bilang. Nah itu karena apa? Karena dia punya ini Iya. untuk pemasukannya. Betul, karena dia tujuannya ini. Iya, jadi ukuran Bukan mereka tujuannya ini itu Pak, ini beda-beda. mah jempol sama Makanya ini telunjuk. karena ini. Iya, tujuannya adalah duit. Duit lah. Iya, Yes. price money lah ya, ya kan. Tapi kalau gue lihat ya sayang banget gitu loh konten kreator ya kayak ya itu film Transformer ya itu animasinya ada salah satu orang Indonesia, terus Minion ya kan, itu malah kalau nggak salah Minion itu sampai pengisi suaranya ya Pak ya. Ada Iya, bahasanya bener ya, juga dipakai loh, Ada bahasa bahasa juga Indonesia ya, dipakai. makanya Bahasa pengisi Indonesia. suaranya kan juga orang Indonesia gitu, ada orang Indonesia. Ada satu lagi film apa tuh Pak, animasi juga yang Nusa udah cewek-cewek. mulai Nusa. Nusa. Nusa udah mulai go internasional. Bukan, ada yang film luar juga tapi yang cewek-cewek tuh ininya. Nah itu kalau nggak salah salah satu suaranya juga dubbernya adalah orang Indonesia gitu. Nah kenapa yang kayak begitu kan dikumpulin di Indonesia dijadikan satu konten yang bagus, ya kan? Saya rasa berkembang dan bisa go internasional juga. Jadi kalau saya lihat itu malah film-film luar yang datang ke sini jadi bagus, bukan film-film kita yang dilempar keluar jadi bagus. Saya pingin kita tuh konten kreator pinginnya begitu ya. Pinginnya apa yang dijadikan di Indonesia itu dilempar keluar tapi jadi bagus gitu loh. Kalau saya lihat masih Agnes Monica doang yang masih bagus di luar gitu. Anggun Umay. Sama Anggun, Anggun. benar sama Anggun yang saya lihat ya. Tapi sekarang ya udah ada, kalau di film udah ada Eko Uwais, terus siapa? Lu cinta. Cinta siapa? Cinta Laura, ya kan? Terus apa lagi ada selain Eko Uwais yang main Star Wars? Siapa sih namanya? Joe Taslim. Oh, Joe Ya, Taslim. Joe Taslim. Dan lihat Star Wars ya. Bukan. Bukan. Apa Oh, kemarin? Eko Uwais yang Star Wars. Joe Taslim itu kalau Fast and Furious ya, yang Star Wars Eko Uwais ya. Nah, Nah, sama yang itu tuh yang satu lagi yang gondrong yang suka sama Eko Uwais juga tuh ya. Bela diri juga ya. Yayan. Nah, Oh, ya ya, Yayan tuh, adanya out belakangnya Yayan. Yayan. Nah, maksud saya kenapa ya Iko Uwais saja jarang banget main film di Indonesia ya kan. Joe Taslim cuma berapa film baru. Iya. Jadi yang seperti itu cobalah dikembangkan di Indonesia, jadikan film yang meledak gitu di dunia. Kayaknya film Indonesia belum ada yang meledak di dunia. Paling yang paling terakhir itu yang sempat saya lihat, coba saya ya tapi nggak tahu ya benar meledak di dunia apa enggak. Ainun Habibi lumayan ya. perempuan penajam. Iya, terus apa Kartini juga lumayan tuh. Karena kalau menurut saya nih dari kacamata penonton lagi nih. Iya. Ya, Indonesia itu kayaknya regulasinya tuh fokus untuk bukan mengembangkan ya, tapi fokus untuk mencari kesalahan. Kayak misalkan
Shizuka lah disensor, Iya. SpongeBob lah di blur gitu loh. Sandy ya. SpongeBob ada yang di blur. Sandy-nya. Iya di blur itu tupai. Siapa yang nafsu lihat tupai di dalam laut? Gitu loh. Saya baru tahu. Ya. Dan itu kan kartun. Iya. Dan itu Nggak film berbentuk. anak-anak. Makanya Gitu itu. loh. Dan nggak ada saya. nggak ada orang berimajinasi untuk itu loh, Pak. Iya. Gitu Tapi kan. ya Allah. Kenyataan. keranda terbang itu ya lulus sensor tuh. Mayat dikejar tabung gas. Oh iya. Mayat dikejar benar. tabung gas. Ntar lama-lama Nggak bikin pernah sinetron ya, malaikat punya akun lambe. Gimana tuh? Ya, itu dia. Lolos sensor. Nah, maksud saya begitu. Jadi apa ya? Kayaknya haruslah Indonesia harus bisa buka Insya Allah. diri lah, bukan Oke, diri. kita doain Ya, aja. berkembang, bukan Tapi udah keren-keren mengembangkan banget. ya. Sekarang berarti mengembangkan, bukan lagi untuk mencari kesalahan-kesalahan gitu. Ya, yang kayak begitu oke lah disensor, oke bagus disensor ya kan. Tapi jangan lupa untuk mengembangkan juga gitu loh. Ya mudah-mudahan ya banyak konten kreator sekarang ya, banyak konten kreator asal Indonesia yang di YouTube terutama ya, Iya. udah jadi yang nomor 1 di Asia, nomor 1 di nomor berapa di dunia gitu kan. Nah, maksud saya mereka pun bisa mengembangkan konten-konten yang baik lagi, bukan konten-konten yang asal jadi gitu. Ya termasuk saya nih konten asal jadi, yang penting duit ya. Bagaimana? Iya, salah ya. Oke. Terakhir untuk satu harapan untuk broadcaster muda sekarang, broadcaster baru lah, penyiar baru, broadcaster baru. Duh, aku masih penyiar baru. Ya salah dong ya. Untuk harapan diri Ya sendiri. harapan untuk Indonesia lah, untuk di dunia broadcast nih, dari yang muda dulu. Harapan untuk Indonesia. Ya Indonesia di dunia broadcast. Apa ya? Kayaknya lebih bukan kayaknya, sorry. Lebih bisa mengembangkan apa yang masyarakat Indonesia itu udah punya potensi-potensinya. Benar nggak fokus cari kesalahan aja, tapi harus disediakan fasilitas yang memadai. Harus sadar bahwa anak-anak muda Indonesia tuh sebenarnya kreatif loh, tapi harus didukung, nggak cuma dibiarin gitu aja. Betul banget. Sampai yang tua-tua juga sebetulnya kreatif loh. Iya Cuman sih. kayaknya kemarin waktu dia zamannya dia itu kayak dikekang aja, jadi nggak bisa ngebuka diri. Iya, karena kan sekarang belajar pun juga dari mana aja kan. Dan Betul. internet udah ngebuka kita banget. Banget. Gitu. Nah, dari proses pembelajaran itu mereka sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri, tapi harus didukung juga sama regulasi yang pemerintah bikin. Betul. Ini harapan untuk siarannya atau apanya sih? Buat broadcast lah, untuk Indonesia ya nggak siarannya aja, programnya juga. Programnya lah ya. Ya berharap sih dari program yang ditayangkan memberikan edukasi sesuai dengan fungsinya gitu loh. Nggak cuman menghibur yang asal menghibur dan rating, tapi benar-benar ngasih edukasi, ngasih pembelajaran, kasih pengalaman juga dari sebuah tayangan kayak gitu sih. Dan juga berharap banget buat para broadcaster untuk bikin program yang benar-benar apa ya, nggak cuma sensasi gitu sih, yang benar-benar apa ya, sesuatu yang baru yang belum pernah ada di Indonesia, yang nggak main-main gitu loh. Itu sih. Dan artisnya juga sih dari ini ya, artis. butuh kreatif yang Iya, baru lah ya, inovasi yang baru, yang sebuah tayangan yang program-program baru yang lebih ada edukasi, isinya. lebih bermanfaat buat orang gitu loh. Oke, nah ini yang paling tua. Gila. Biasanya paling banyak. Duh. Jadi gini, kalau saya ya, semoga broadcasting di Indonesia tuh semakin cerdas. Karena dari sisi konten-kontennya itu cerdas, itu akan membantu mencerdaskan bangsa juga. Betul. Tapi kalau misalkan isi konten-kontennya tidak mencerdaskan bangsa, ya udah gitu. Jadi mudah-mudahan semakin cerdas aja. Betul.
Ya itu tadi ya, makanya program-programnya mesti yang bagus gitu. Tapi kita juga nggak menyampingkan kalau sinetron itu juga hiburan juga hiburan. Ya jadi nggak serius banget gitu. Oke, ternyata sudah di ujung waktu dan memang luar biasa dengan para broadcaster ini. Ya konten kreator lah ya, masuknya juga konten kreator. YouTuber. Ya, monggo ada yang mau disampaikan untuk meng-up Instagram Anda atau Boleh ya? boleh di sini. Sini tuh bebas, ya kan, kita ngobrol santai, ya kan? Oke. Dari mana nih saya ya? Iya, dari yang Oh muda. iya. Oke, bisa follow Instagram di @salvasalsaa, belakangnya double A-nya. Terus kalau misalkan punya LinkedIn, mau connect di LinkedIn bisa Salva Salsa juga. Wow, ada LinkedIn. Ya. Terus Milenial ininya banget. mungkin bisa disampaikan kalau mau mendengar suara Anda sebagai penyiar di mana? Mendengar suara saya saat ini kan udah nggak siaran. Udah di Fokus Radio kan sudah lulus aku. Oh, udah lulus. Jadi udah nggak siaran lagi? Enggak. Ya terus kalau mendengarin di mana dong? Nanti ya. Live Instagram. Live Lihat Instagram. program yang saya bawakan, saya akan promosikan. Mantap. Di Instagram ya, Salva Salsa. Kok saya nggak ada sih? Allahu Akbar. Kak Vika. Kalau aku Instagramnya nov.vika, i-nya 2. Udah, Novika. Terus kalau LinkedIn-nya itu di Vika Novianti Umar. Punya dong sekarang. Oh, terus Oh, dan itu channel yang- YouTube. Ah, Channel YouTube aku kalau kalian mau dengerin berita seputar pertanian Indonesia nih yang ekspornya lagi hype banget nih. Iya, benar. Indonesia lagi keren loh. Benar. Di mana nih promosi tentang pertanian Indonesia ya? Di mana sektor yang lain di tengah pandemi ini merosot, tapi pertanian justru ekspor terus. Benar. Sekitar 15% dari sekian tahun. Berarti dia nggak kena PPKM tuh. Insya Allah enggak sih. Jadi petani kita ya Insya Allah sejahtera ya. Iya, amin. Karena saya dengar pertanian ini juga lagi wow kita. Iya. Untuk ekspornya udah Ekspornya. lagi udah menghasilkan untuk devisa negara lah Betul, ya. betul. Udah Semoga masuk di top 5 lah, top 5 devisa negara. iya, kalau misalnya semoga dari bisa pertanian. mendukung ini ya, apa namanya? Pemulihan ekonomi Iya, nasional. soalnya bapak saya dari situ juga. Oh, gitu. Perkebunan sama aja, ya kan? betul. Oke, silakan Bapak. Bapak lagi. Yang paling tua. Instagram. Salah, seumuran. Ya, Dikat lo. silakan Kak Elvano. Instagramnya Elvano, O-nya 2 _TYO. Ini channel YouTube-nya Planet Ikan. Planet Ikan. Tuh, Planet Ikan. Planet bisa. Ikan. LinkedIn deh. Linknya lagi OTW. OTW apa masih males bikin? Baru niat. Mau bikin setelah ini ya. Tapi saya ngomong-ngomong LinkedIn ya. LinkedIn itu isinya apa sih, sekitaran apa sih? Hampir sama kan dengan Job Street. website apa namanya? Website pencari kerja. Apa namanya kita. kalau kita Blog. bikin Blog. blog ya? Oh. Oh, oke. LinkedIn enggak sih, enggak. LinkedIn tuh dia modelnya kayak Facebook, Instagram, semuanya tuh di situ. Oh. Tapi kita tuh bisa connect sama, misalkan kita menuju satu perusahaan. Kita bisa cari HR-nya perusahaan tersebut, kita connect sama dia. Terus ya udah bisa lebih mempermudah untuk mencari kerja aja. Selain Itu, soal Pak. pekerjaan banyak banget. Saya masih pakai pager, mohon maaf. Jadi mau bingung. pindah kerja apa gimana? Wah, saya apa aja bisa jadi duit. Oke, itulah cerita-cerita santai dari para broadcaster yang ada di Indonesia ini, terutama di Depok, ya kan? Dan mereka adalah salah satu reporter penyiar yang luar biasa, dan saya alhamdulillah bisa mengundang mereka dari sekitar 1 tahun yang lalu mereka saya undang, ternyata baru hari ini bisa 1 tahun, lama banget ya. Karena apa ya? Ini kita yang lebih 3 tahun ya, 3 tahun lebih ya. Bang. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen Maruli Ajib, dan jangan lupa jangan di skip iklannya karena iklannya bisa buat ngembangin vlog gue. Jadi stay tune terusin Maruli Ajib banget. See you, dadah, bye bye, yuk. Mwah.